kitab, lupa pula namanya, Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Zikir setelah sholat itu jahar atau sir? Al-jahru bidzikri ba'da inqidha'is shalah sunnah. Zikir jahar setelah sholat adalah sunnah. Mana dalilnya Syekh? Hadis dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia mendengar suara al-jahru bidzikri. Nabi dan sahabat zikir dalam masjid yang suaranya terdengar sampai keluar masjid. Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Kira-kira sebesar apa suara Nabi dengan sahabat di masjid waktu itu? Oke, kita hilangkan dulu bid'ah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran yang di luar? Begitulah kuatnya zikir mereka waktu itu, sampai suara Nabi terdengar dari dalam Masjid Nabawi. Abdullah bin Abbas mendengarnya di luar. Al-jahru bidzikri. Tapi jangan gara-gara ini, kalau jahar ya jahar biasa aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan karena tahu beda mazhab, kebetulan kawan di sebelah nggak suka yang jahar, langsung diarahkan ke dia. Subhanallah. Itu namanya cari kelahi namanya. Tapi ayatnya jelas. Saya nggak mau terima hadis. Ayatnya jelas. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Kan jelas di dalam Pak Ustadz. Berarti suaranya nggak keluar. Makanya jangan baca Quran, baca terjemah. Pahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Itu ayat turunnya di Makkah. Di Makkah nggak boleh zikir kuat-kuat, takut ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi di Masjid Agung Discovery Residen, apakah ada Abu Jahal di luar? Mana berani Abu Jahal kemari? Datanglah kemari biar ditendang sama Pak Babinsa. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jawaban yang kedua, zikir jahar itu baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ada orang baca Quran. Berikut ini sebelum Ustaz Abdul Somad menyampaikan tausiah, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh santri dari pesantren Al-Quraniyah, pemenang musabaqah tilawatil Quran internasional. Dia pun ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada bapak-bapak satu di samping. La ilaha illallah. Enggak boleh, karena ada orang baca. Yang ketiga, zikir jahar, zikir sir itu, wazkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu, itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi disuruh zikirnya sir di dalam? Karena dia sudah selamat dari godaan bisikan setan. Sedangkan kita masih kesetanan. Maka untuk ngusir setan, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ngusir setan itu zikirnya mesti jahar, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitu. Makanya ketika azan dikumandangkan, itu setan-setan lari. Wa 'alaiha duratun. Durat artinya kentut yang berbunyi. Kalau enggak bunyi, fusaun. Hebatnya bahasa Arab. Bunyi enggak bunyi aja ada bedanya. Tapi saya sudah cari-cari, enggak ada bahasa Arab membedakan kentut yang bau dengan enggak bau. Orang yang sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung setan lari. Kenapa? Karena suaranya bergetar. Maka sonhorek. Itu mestinya seluruh pengurus masjid bekerja sama dengan sonhorek. Dipakailah untuk azan itu. Ini sekarang banyak salah. Pas untuk musik bergetar jantungnya.
Tapi pas untuk azan, Allahu Akbar Allah. Itu azan untuk bayi yang baru lahir. Ya? Kalau azan begitu dipakai di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa enggak? Gua kalau lu serius, gua kabur nih gitu. Tapi kalau cuman geladi, gua nongkrong doang nih gitu. Alah Ustaz Somad baru 2 hari di Jakarta udah ngomong dulu gua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah selesai zikir tadi imam kita berdoa. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa, yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Apa makna hadis itu? Nabi mengatakan ad-da'i yang berdoa wal mu'ammin dan yang mengaminkan pahalanya sama. Pertanyaannya, adakah doa bersama? Enggak usah dijawab. Orang saya yang jawab. Enggak mungkin Nabi mengatakan yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Kalau orangnya enggak ada, berarti ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Yang kedua, ayat Al-Quran. Qad ujibat da'watukuma. Doa kamu berdua sudah dikabulkan. Padahal yang berdoa cuman Nabi Musa. Nabi Harun di situ enggak berdoa. Nabi Musa cuman mengatakan amin, amin. Jadi berdoa satu orang mengaminkan yang lain itu sudah ada di dalam Al-Quran pada Nabi Musa. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas. Amin. Nabi naik. Amin. Nabi naik lagi. Amin. Inilah mimbar yang sunnah. Yang ini bid'ah. 3 lantai. Nabi naik kan, amin, amin, amin. Sahabat nanya, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali? Malaikat Jibril berdoa dan saya mengaminkan. Apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang ketemu bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang namamu disebut tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang ketemu dengan kedua orang tuanya, bapaknya, ibunya atau salah satunya, tidak menyebabkan dia masuk surga karena tidak berbakti kepada keduanya. Amin. Adakah doa bersama? Ada. Bahkan doa bersama itu diaminkan oleh para malaikat. Makanya yang enggak hafal doa, malas berdoa, tinggal ngaminkan aja. Amin. Apa susahnya? Amin. Kamu kenapa tadi habis sholat langsung pulang? Soalnya doa saya sama doa imam lain Pak Ustadz. Enggak, lain gimana? Imamnya minta hujan. Terus saya jual es krim Pak Ustadz. Yang dia minta hujan itu maksudnya turunkan rahmat. Itu maksudnya hujan, itu dia doa. Kamu kenapa enggak ikut doa sama imam? Doa yang lama aja belum makbul Pak Ustadz. Emangnya kita tahu sholat kita tadi diterima Allah? Enggak. Lalu kenapa kita tetap sholat? Karena kita berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima semuanya insya Allah. Doa. Dan yang baca doa pun ikut seperti doa imam kita. Ini kadang yang baca doa. Saya kalau jadi imam baca doa itu cuma 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Cukup. Tutup dengan doa untuk orang tua, Rabbil firli wali walidayya. Tutup doa untuk anak, Rabbi habli minas solihin. Tutup dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tutup untuk supaya terbuka baca Al-Fatihah. Selesai. Saya pernah acara diundang wali kota yang doa setengah jam. Pertama tangan jamaah ke atas semua. Mulai 5 menit langsung turun ke bawah. Orang kalau berdoa tangannya di paha, itu artinya terserah Allah mau ngasih-ngasih enggak apa-apa.
Nabi itu berdoa tangannya naik ke atas. Bahkan ketika untuk yang doa minta hujan, arisna, 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 turunkan hujan, Nabi naik sampai ke hadapan wajah. Tangan itu cara yang pertama, telapak tangan ke atas. Cara yang kedua, telapak tangan ngadap ke wajah. Cara yang ketiga, untuk istisqa tangan diangkat sampai tinggi. Cara yang keempat, telapak tangan yang ngadap ke tanah, punggungnya ke atas untuk tolak bala. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jangan nanti karena kita nggak tahu kita salahkan orang. Pas khotib Jumat berdoa, Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya. Ada makmum yang ke bawah begini. Wah, kayaknya ISIS. Tapi insya Allah kalau kita ngaji, alhamdulillah. Mohon maaf ya, dari tadi Ustadz Somad kok ngelihat ibu-ibu ke atas? Saya ngelihat jambu. Saya tadi mulainya berdiri itu jam 4.59 dan sekarang sudah jam 6. Berarti ini sudah melanggar kode etik. Di mana-mana Ustadz Somad itu ceramahnya kan 60 menit, tapi di sini 61 menit. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilapan. Puncak dari tausiah bukan pengajian. Puncak dari ngaji adalah doa. Mari aminkan doa. Kita berharap dengan lisan penghafal Quran, ahli fikih, ahli hadis, dan beliau zuriat keturunan Rasulullah SAW, mengalir darah Nabi dalam tubuhnya. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau membuat kita nanti dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Selama 1 jam menyampaikan tausiah ini, kata-kata saya menyinggung perasaan di hati Bapak Ibu, maukah memaafkan saya? Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Kepada guru kami, Sayyidi Al-Habib, Profesor Dr. Sayyid Aqil Ibn Al-Husain Al-Munawwar,